Hai guys, siapa sih di sini yang nggak tahu sosmed? Ya, sosmed yaitu sosial media. Sosial media sudah menjadi asupan untuk kita di kehidupan sehari-hari. Baik itu dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai ke orang-orang tua. Pasti sebagian dari orang tua kalian sudah menggunakan sosial media. Kalau nggak percaya, coba ditanyakan. Untuk lebih jelas mengenai sosial media, kita simak penjelasan berikut. Kami kelompok 3 Selo Somarjan, saya Marseli, Saya Sonia Salsabila. saya Nadia Karmiati, Saya Rian Irwanto. Saya Nareswara Kinahanan Andaka. Di sini kami akan menjelaskan tentang peranan sosial media dalam proses perubahan masyarakat. Menurut Selo Somarjan, perubahan sosial adalah semua perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Peranan sosial media dalam proses perubahan masyarakat termasuk dalam perubahan sosial secara lambat atau evolusi. Perubahan secara evolusi dapat diamati berdasarkan batas waktu yang telah lampau sebagai patokan atau tahap awal sampai masa sekarang yang sedang berjalan. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama dan biasanya merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya, tanpa rencana atau kehendak tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Media sosial memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di dalam aktivitas sehari-hari, tentunya semua orang menggunakan media sosial sebagai media informasi, menambah wawasan, memudahkan seseorang untuk berkomunikasi, dan banyak hal lainnya berperan dalam suatu perubahan sosial. Di sini kami akan memberikan contoh tentang peranan sosial media dalam proses perubahan masyarakat. Kehidupan masyarakat setempat mengalami perubahan yang dikarenakan sosial media. Contohnya, ketika ada warga yang mempunyai acara yasinan, mereka akan mengundang secara langsung untuk dapat menghadiri undangan tersebut. Berbeda dengan sekarang, undangan tersebut dapat disebarkan melalui sosial media, contohnya WhatsApp. Contoh lain, orang-orang membuka usaha di tempat yang strategis, seperti di pinggir jalan. Berbeda dengan sekarang, sebagian dari orang yang membuka usaha, mereka beralih menggunakan sosial media sebagai media pemesanannya. Itulah beberapa contoh perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang dikarenakan sosial media. Sosial media memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari sosial media yaitu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah mengekspresikan diri, penyebaran informasi lebih cepat, biaya lebih murah. Dampak negatif dari media sosial yaitu menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan internet, menimbulkan konflik, dan masalah privasi. Itulah beberapa dampak positif dan negatif dari sosial media. Untuk kita para anak remaja dan dewasa, kita harus mengembangkan konsep diri yang positif untuk bisa mengurangi kecenderungan melakukan agresi verbal di media sosial, dengan cara menjaga hubungan dengan baik di lingkungan sekitar dan menerima keadaan dengan baik. Untuk para orang tua, harus mengembangkan konsep diri anak melalui keterbukaan dan menjaga komunikasi sehingga mampu membangun konsep diri untuk tidak melakukan agresi verbal di sosial media. Sekian penjelasan mengenai peranan sosial media dalam proses perubahan masyarakat dari kelompok 3 Selo Sumarjan. Semoga dapat dipahami, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.